wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat isya serta tarawih musola asy-syariah yang dimuliakan Allah, yang insyaallah dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan suatu karunia anugerah kepada kita, memberikan suatu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah gerakan hati kita, Allah gerakan langkah kita untuk menghadiri, mengerjakan suatu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita barusan telah mengerjakan daripada salat isya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih serta sholat witir, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad pernah bersabda. Apa sabda beliau? Man sholat isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa yang dia sholat isya secara berjamaah, sholat isya berjamaah, itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala seperti dia menghidupkan separuh malamnya di dalam ibadah. Separuh malamnya di dalam ibadah kepada Allah berkat sekali dia sholat isya berjamaah. Dan apabila dilanjutkan, kata baginda Rasulullah, wa man sholat subh fi jama'atin faka'anna maqamal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh jamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, pahala untuk dia seperti menghidupkan seluruh malamnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita selesai sholat isya, selesai sholat subuh berjamaah, walaupun malamnya kita tidur, walaupun malamnya kita tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, kalaulah kita sudah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sudah menjadikan malam-malam kita semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah. Dan ini menjadi suatu motivasi untuk kita, terlebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulia. Di antara kemuliaannya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Orang nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Ya, ada yang bilang 10 terakhir. Tapi ada sebagian ulama enggak. Kadang Allah Subhanahu wa taala bukan 10 terakhir taruh malam Qadar. Ya, terkadang di pertengahan atau bisa juga di awal, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan? Karena agar manusia, umat muslimin muslimat menjadikan seluruh malamnya di dalam ibadah. Anggap malam ini adalah malam Lailatul Qadar, besok malam Lailatul Qadar, besok lagi malam Lailatul Qadar. Ya, disembunyikan oleh Allah biar setiap malam kita jadikan malam tersebut malam Lailatul Qadar. Biar ibadah kita nggak ada absennya. Kalau kita tahunya malam Lailatul Qadar berarti 10 terakhir, ya udah antar tarawihnya 10 terakhir aja. Ya. Kalau kita tahu malam Lailatul Qadar adanya di pertengahan, ya udah nanti anak tarawihnya di pertengahan aja. Tapi enggak. Allah, Nabi Muhammad menyuruh ya ibadah di setiap malam kita disuruh ibadah. Kenapa? Karena kita nggak tahu, barangkali di malam itu pas adalah malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nih ibadah kalau mau kita kerjain banyak, ya ibadah di bulan Ramadan kalau mau kita kerjain banyak. Ibadah puasa kita kerjain, ibadah sholat kita kerjain, ya, dan juga membaca Al-Quran juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Di antara ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan
bukan cuman puasa, bukan cuman sholat, bukan cuman membaca Al-Quran, tapi kita juga disuruh oleh Nabi Muhammad di bulan Ramadan perbanyak sedekah, perbanyak berinfak. Karena ini yang menjadi bekal kita, ini yang menjadi teman kita nanti tatkala kita berada di alam kubur. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam," kalau mati anak cucu Adam, wafat meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya terputus. Yang biasa sholat nggak bisa sholat, yang biasa zakat nggak bisa zakat, udah mati, udah dikubur. Yang bisa nolong dia investasinya ada 3. Yang pertama adalah sodaqotun jariyah, itu sedekah. Ya, bulan Ramadan untung nih, mumpung bulan Ramadan, sedekah jariyah, ke musola, ke masjid, majelis taklim, siapapun kita kasih. Kenapa? Nabi Muhammad nyuruh begitu. Nabi Muhammad nyuruhnya begitu. Karena kita punya harta, harta kita terbagi menjadi 3, hadirin. Yang pertama, harta yang kita nikmati semasa kita hidup. Harta yang kita nikmati semasa kita hidup. Kita hidup di dunia, ya kita nikmati. Kita punya baju, kita pakai. Kita punya makanan, kita makan. Kita punya rumah, kita tinggalkan itu tuh punya rumah. Ya, tinggal di rumah. Itu harta yang bisa kita nikmati adalah harta kita. Yang pertama. Yang kedua, harta yang bakal jadi warisan. Kita mati meninggal dunia, walaupun rumahnya gedung, nggak bisa nolong kita, itu bakal jadi warisan. Mobil yang mewah, ya, punya deretan mobil banyak. Apakah itu mobil bakal ngikut nanti kita dikubur? Enggak. Itu mobil bakal jadi warisan anak-anak kita. Kita punya sawah berapa hektar di kampung, dimanapun, itu bukan punya kita nanti tatkala kita wafat meninggal dunia. Itu semua bakal jadi rebutannya warisan anak-anak kita. Iya kalau anaknya soleh. Kalau anaknya nggak kenal agama, yang ada ribut. Ya, betapa banyak orang ribut sama warisan. Ya, kenapa? Dari awal tidak dididik agama. Tuh lihat, harta yang kedua, harta yang bakal jadi warisan. Kita banting tulang nyari duit sana sini, ya, keringetan, berangkat pagi, pulang malam, bikin rumah, bikin gedung, bikin ini. Tatkala kita meninggal dunia, yang ngerasain siapa? Anak-anak kita. Yang bakal menikmati siapa? Anak-anak kita. Ya, maka itu udah menjadi warisan mereka. Itu harta kita yang kedua adalah harta yang bakal jadi warisan. Dan yang ketiga adalah harta yang bakal kita nikmati nanti di akhirat. Ya, harta yang bakal nolong kita nanti di akhirat, yaitu harta yang didermakan, disedekahkan lillahi ta'ala. Tuh, makanya dulu ada sahabat rumahnya momplong, kagak ada perabot. Ada satu sahabat main ke sahabat lainnya, dilihat, ya fulan, ini kok di rumah kamu kok kayak lapangan, nggak ada meja, nggak ada dipan, nggak ada lemari. Ini pada kemana? Kata sahabatnya bilang, iya, ini semua perabot-perabot yang ada di rumah saya pindahkan ke rumah saya yang satunya. Kamu punya rumah 2? Iya, saya punya rumah 2. Yang satu ada di dunia, yang satu ada di sorga, yang satu ada di akhirat. Semua saya punya lemari, saya sedekahkan, saya pindahin buat di rumah saya nanti di akhirat. Saya punya kasur, saya sedekahin semuanya buat nanti rumah saya di akhirat. Itu orang yang paling cerdas adalah orang yang membangun istana di akhirat yang nanti bakalan kekal. Orang yang cerdas bukan membangun istana di dunia yang fana. Orang yang cerdas bukan orang yang mengumpulkan harta habis itu ditinggal. Ibarat orang, ya, perjalanan, nanti ini musim mudik nih, ya, perjalanan misalkan dari sini ke Jawa, nanti bakal ada tempat transit, ya, tempat transit.
misalkan di Indramayu atau di mana, istirahat di situ, di rest area. Orang yang agak punya akal, dia bakal membangun suatu bangunan di rest area, dan dia bakal tahu nanti ini bangunan bakalan dia tinggal. Kita hidup seperti kita dalam perjalanan. Kita hidup seperti kita berada di rest area. Apakah selamanya kita ada di rest area? Enggak. Kita bakal lanjut perjalanan ke kampung masing-masing. Kampung kita di mana sebetulnya? Kampung kita ada di surganya Allah. Kampungnya kita di surga. Bapak moyang kita orang surga asli. Nabi Adam adalah orang surga. Nah, Siti Hawa adalah orang surga. Ya, makanya jangan sampai nanti kita wafat meninggal dunia salah kampung. Ya, karena kampungnya ada dua, ada kampungnya Nabi Adam, ada kampungnya setan. Ada kampungnya Nabi Adam, ada kampungnya iblis. Jangan sampai kita anak cucu Adam nanti pulang kampung bukan pulang kampung ke kampung halaman kakek moyang kita di surga, tapi malah naudzubillah nyasarnya naik bisnya salah. Ya, naik kendaraannya salah sehingga diantarkannya lah kita ke kampungnya syaitan, ke kampungnya iblis. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita kalau pengen selamat, naik kendaraan yang benar. Ya, dilihat platnya, jurusannya yang benar. Jurusan surga. Nah, jurusan surga ikuti syariat Nabi Muhammad. Jurusan surga ikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Nih, sedekah. Ya, orang kalau sedekah nggak bakal rugi, apalagi kalau sedekahnya diem-diem. Orang sedekahnya diem-diem. Ada orang sedekah terang-terangan, bagus. Tapi ada yang lebih bagus sedekahnya diem-diem. Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb, kata Nabi Muhammad. Orang kalau sedekah secara diem-diem itu bakal memadamkan murkanya Allah. Memadamkan murkanya Allah. Murkanya Allah dilambangkan dengan neraka. Kalau kita sedekah dengan diam-diam, walaupun kita punya dosa, itu bisa meredamkan murkanya Allah. Ini orang bakal diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting sedekah. Terlebih kalau kita ingin bepergian, dianjurkan sedekah untuk menolak bala. Macam-macam. Orang itu kalau sedekah fadilahnya macam-macam. Ada sedekah ya dengan niat tolak bala. Sedekah juga berkat sedekah bakal dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sedekah 1000 bakal dibalas sama Allah berlipat kali. Apalagi 2000, apalagi 50, apalagi 100.000, apalagi 1 juta. Ya, seperti ini misalkan musola, pembangunan. Masya Allah. Tatkala kita nyumbang di musola, di masjid, dimanapun, 100.000 kita taruh di musola. Ya, 1 juta kita taruh di musola, kita taruh di masjid, taruh majelis taklim. Itu musola untuk ibadah. Selama di situ masih banyak orang ibadah kepada Allah, kita wafat meninggal dunia, ibadah-ibadah mereka kita mendapatkan pahalanya. Allah. Ya, kita nyumbang karpet. Ini karpet berapa ratus orang sujud di karpet ini. Ya, ini baru 1 karpet. Itu setiap sujudnya orang kita mendapatkan pahala. Orang sholat di sini kita dapat pahala. Enak begitu. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ya, dan juga kita tingkatkan, semangatkan kita di dalam perkara sedekah. Emang sedekah mah susah, Pak, Bu? Sedekah susah. Ya, harus melewati beberapa rintangan. Makanya ada satu ulama ya, Al-Imam Syarani kalau tidak salah, itu beliau pernah ngejerit di kamar mandi. Manggil anaknya. Ya waladi, fulan. Anaknya lari. Kenapa, Pak? Kenapa? Kata bapaknya nih, ya, dari kamar mandi bilang, "Wahai anakku, kamu ambil duit di lemari, habis itu kamu sedekahkan." Ini di kamar mandi. Selesai keluar dari kamar mandi, anaknya nyamperin, "Abah, Bapak, kenapa engkau nyuruh saya untuk sedekah sedangkan engkau masih di kamar mandi? Emang kagak bisa nungguin nanti keluar dulu?" Kata abahnya, Imam Syarani, beliau bilang, "Wahai anakku, orang itu kalau udah terbesit sedekah jangan ditunda.
Kalau ditunda, yang ada kagak sedekah nanti. Ya, mau sedekah, nyumbang musola, nanti dulu nanti. Yang ada nggak sedekah. Ya, kalau udah terbesit di dalam hati, langsung. Ini beliau ada di kamar mandi, terbesit pengen sedekah, langsung manggil anaknya, kamu sedekahin tuh duit saya, sedekahin. Ya, inilah contoh para ulama kita melawan hawa nafsu untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayo kita tingkatkan, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah buat kita, Ramadan yang berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadirin hadirat, perkara ilmu fikih, ya. Di dalam sholat tarawih terkadang kita makmum itu nggak cukup untuk membaca Fatihah, mungkin karena cepat, ya, belum selesai baca Fatihah nggak taunya udah ruku. Nah, ini bagaimana solusinya? Maka seorang makmum dia boleh membaca Fatihah, nggak usah nungguin imam selesai. Jadi pada saat imam dia pertengahan baca Fatihah, makmum udah mulai baca. Contoh, tatkala si imam bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu makmum udah mulai baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti selesai Fatihahnya imam, baca amin bareng-bareng, dipotong. Ya, amin. Habis itu dilanjutkan lagi Fatihahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dikarenakan di belakang ada perempuan, maka pintu jangan sampai tertutup. Ya, pintu jangan sampai tertutup karena ini pengaruh dengan keabsahan sahnya sholat perempuan yang ada di luar. Ya, jadi pintu pada saat sholat jangan sampai ditutup. Ya, kalau bisa pintu yang di belakang juga dibuka. Pintu yang di belakang perempuan nanti dibuka. Maka dari itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.